Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Aurelia Sinda dari kelas 10-3, absen 33. Saya di sini ingin mempresentasikan dinamika atmosfer. Dinamika atmosfer ada lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer dibagi menjadi 5. Yang pertama ada troposfer, yaitu lapisan pertama dari atmosfer bumi yang berada di ketinggian 12 km. Gejalanya adalah hujan, awan, angin, petir, dan pelangi. Yang kedua ada stratosfer, yaitu lapisan kedua dari atmosfer bumi yang berada di ketinggian 50 km. Gejalanya adalah pembentukan awan sirus dan terjadinya angin kencang. Yang ketiga ada mesosfer, yaitu lapisan ketiga dari atmosfer bumi yang berada di ketinggian 85 km. Dan gejalanya adalah pembakaran meteoroid dan penurunan suhu seiring bertambahnya ketinggian. Yang keempat ada termosfer, yaitu lapisan keempat dari atmosfer bumi yang berada di ketinggian 690 km. Dan gejalanya adalah kenaikan suhu yang tinggi, aurora, dan pelangi api. Yang kelima ada eksosfer, yaitu lapisan kelima dari atmosfer bumi yang berada di ketinggian 10.000 km. Gejalanya adalah penghancuran meteoroid dan interaksi dengan gas luar angkasa. Selanjutnya ada unsur cuaca dan iklim. Unsur cuaca dan iklim ada 3, yaitu awan, angin, dan hujan. Yang pertama awan. Awan dibagi menjadi 3. Yang pertama awan rendah, yang berada di ketinggian 0 sampai 2000 meter. Contohnya seperti awan stratus dan awan stratocumulus. Yang kedua awan menengah yang berada di ketinggian 2000 sampai 6000 meter. Contohnya seperti altocumulus dan awan altrostratus. Yang ketiga ada awan tinggi, yaitu yang berada di ketinggian 6000 sampai 12000 meter. Contohnya seperti awan cirrus dan awan cirrocumulus. Yang kedua ada angin. Angin ada 2, yaitu angin tetap dan angin tidak tetap. Angin tetap contohnya seperti angin barat dan angin timur atau angin kutub. Angin tidak tetap contohnya seperti angin laut dan angin darat. Yang ketiga ada hujan. Hujan dibagi menjadi 7. Yang pertama hujan frontal. Hujan frontal adalah hujan yang dikarenakan bertemunya udara hangat dan udara dingin. Yang kedua ada hujan konvektif, yaitu hujan yang disebabkan karena perbedaan panas antara udara dan tanah. Yang ketiga ada hujan orografis, yaitu hujan yang dikarenakan oleh udara lembab yang dipaksa naik oleh pegunungan. Yang keempat ada hujan muson. Hujan muson adalah hujan musiman yang disebabkan oleh muson. Yang kelima ada hujan asam, yaitu hujan yang disebabkan oleh polusi udara dan memiliki nilai pH di bawah 5,6. Yang keenam ada hujan zenital, yaitu hujan yang sering terjadi di daerah khatulistiwa. Yang ketujuh ada hujan buatan, yaitu hujan buatan adalah hujan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan mereka. Selanjutnya iklim menurut beberapa tokoh. Yang pertama iklim menurut Junghun yang didasarkan oleh ketinggian tempat. Contohnya yang pertama zona panas yang berada di ketinggian 0 sampai 650 meter. Cocok untuk tanaman tebu, padi, dan kelapa. Yang kedua ada zona sedang yang berada di ketinggian 650 sampai 1500 meter. Cocok untuk tanaman kopi, teh, dan buah. Yang ketiga ada zona sejuk yang berada di ketinggian 1500 sampai 2500 meter. Cocok untuk tanaman pinus dan kopi. Yang keempat ada zona dingin yang biasanya berada di ketinggian di atas 2500 meter. Biasanya hanya ditumbuhi lumut dan beberapa tanaman lain yang hanya tahan terhadap suhu rendah.
Yang kedua, iklim menurut Smith-Ferguson yang didasarkan pada curah hujan seperti bulan basah dan bulan kering. Contohnya seperti di daerah yang memiliki curah hujan bulanan. Sebagai berikut bentuk dalam milimeter. Januari 120 mm, Februari 80 mm, Maret 60 mm, April 40 mm, Mei 30 mm, Juni 20 mm, Juli 50 mm, Agustus 70 mm, September 90 mm, Oktober 110 mm, November 130 mm, Desember 140 mm. Untuk langkah yang pertama yaitu untuk menentukan jumlah bulan kering dan bulan basah. Yang pertama bulan kering, yaitu curah hujan yang kurang dari 60 mm. Contohnya ada 3 bulan, yaitu Mei, Juni, dan Juli. Yang kedua, yaitu bulan basah, yaitu curah hujan yang lebih dari 100 mm. Contohnya ada 3 bulan juga, yaitu Januari, November, dan Desember. Untuk langkah kedua, untuk menentukan nilai Q, rumus nilai yaitu jumlah bulan basah dibagi jumlah bulan kering, lalu dikali dengan 100%. Yang artinya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Untuk yang ketiga yaitu untuk menentukan jenis iklim. Karena nilai Q sama dengan 1, maka jenis iklim di daerah tersebut tergolong tipe B, yaitu jenis iklim basah. Yang terakhir adalah pemanasan global. Panas matahari memantulkan panasnya ke bumi. Sebagian panas matahari dipantulkan kembali keluar angkasa. Tetapi, sebagian panas matahari terperangkap oleh gas rumah kaca yang disebabkan oleh hutan gundul, sisa ranting, penggunaan pupuk kimia, pembakaran jerami, dan kotoran sapi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.